Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlaili, NIM 2024 10 10 10 18 dari kelas Data Mining A. Di sini, saya akan menjelaskan tentang tugas gaming clustering. Pertama, di sini kita disuruh untuk menurut dataset, kemudian membuang fitur yang kita tidak butuhkan, serta merapikan dataset tersebut. Pertama, di sini saya akan mengimport pandas std. Kemudian, saya akan membuat variabel di f sama dengan pd.read.csv, kemudian lokasi saya menyimpan CSV-nya, kemudian saya panggil. Maka hasilnya seperti berikut, dengan jumlah baris 200 dengan 5 kolom. Kemudian, di sini saya tidak akan menggunakan kolom customer ID. Maka dari itu, saya akan menghapusnya dengan cara df.drop, nama kolomnya itu customer ID, axis columns, in place sama dengan true. Kemudian kita panggil. Maka hasilnya seperti berikut. Volume customer ID-nya sudah tidak ada. Kemudian selanjutnya, cek tipe data pada masing-masing fitur dan encoding bila diperlukan. Pertama, untuk mengecek tipe datanya bisa gunakan print df.info. Maka hasilnya seperti berikut. Di sini, semua tipe data itu menggunakan integer kecuali genre, yaitu objek. Di sini genre-nya tuh ada male dan female. Kemudian untuk itu kita harus encoding agar tidak tipe datanya objek. Kemudian di sini df buat nama variabel df encode, kemudian kita copy file df-nya tadi. Setelah itu from sklearn import processing. Kemudian nama variabelnya label sama dengan preprocessing dot label encoder. Di if encode, nama kolomnya itu genre sama dengan label dot fit transfer df genre. Kemudian kita print. Maka hasilnya keluar 1 dan 0. 1 ini untuk male dan 0 untuk female. Untuk melihat lebih jelasnya seperti berikut. Sudah berubah tampilannya, sudah tidak ada female dan male. Kemudian kita disuruh untuk mengecek data null dan data duplikat. Sini caranya itu untuk mengecek data null yaitu dengan df_encode.isna.sum. Maka di sini akan menampilkan jumlah data yang null. Di sini tidak ada data nullnya. Kemudian untuk data duplikatnya itu print df_encode.duplicate.sum. Di sini juga ada data duplikatnya. Kemudian soal selanjutnya itu handle miss value dan handling duplicate data jika diperlukan. Karena sebelumnya sudah tidak ada data null dan data duplikat, maka kita tidak perlu menghandlingnya. Kemudian cek data outlier dengan visualisasikan dengan dalam plot pada masing-masing fitur. Outlier sendiri yaitu nilai menyimpang pada dataset bisa terjadi karena kesalahan manusia, kesalahan perhitungan, kesalahan transformasi, dan lain-lain. Outlier juga memungkinkan merupakan data natural. Di sini yang pertama itu kita mengimport matplotlib.plot as plt, kemudian juga mengimport Seaborn as SNS. Kemudian di sini kita akan mengecek pada bagian A, yaitu plt.figure, fix size-nya yaitu 8,6, kemudian sns.boxplot, x sama dengan df encode yaitu pada kolom age. Maka hasilnya seperti berikut, tidak ada data outliers. Kemudian selanjutnya itu pada annual income, sama seperti sebelumnya. Di sini ada data outliers di sebelah sini. Kemudian untuk kolom spending score, juga tidak ada data outliers. Kemudian dan terakhir adalah untuk genre. Di sini tidak ada. Kemudian handling outlier jika diperlukan. Karena sebelumnya pada data annual income ada data yang outliers gitu, kita harus perlu handling. Di sini saya menggunakan
IKR, yaitu melihat kuartilnya. Q1 sama dengan GF Income annual income pada kuartil titik 25, kemudian Q3 itu pada titik 75. Kemudian untuk rumusnya IKR sama dengan Q3 dikurangi Q1. DF Income annual income sama dengan DF Income annual income max, DF Income kemudian Q3 ditambah 1,5 dikali IKR, Q3 ditambah 1,5 kali IKR. Kemudian kita panggil. Maka hasilnya seperti berikut. Untuk mengecek apakah outlier setelah itu sudah bersih atau belum, kita menggunakan plt.figure, kemudian kita panggil kolom annual income-nya. Maka seperti berikut, sudah tidak ada data di luar. Kemudian untuk soal selanjutnya, visualisasikan korelasi antar fitur dengan menggunakan visualisasi heatmap. Di sini saya variabelnya ada P1 sama dengan sns.heatmap. Nama variabelnya itu df_input. Kemudian kita dijalankan menjadi seperti berikut. Di sini ada genre, ada age, ada kolom annual income, dan kolom spending score. Dengan ukuran seperti berikut. Kemudian normalisasikan data menggunakan normalisasi tertentu. Bisa standar atau min-max. Di sini saya menggunakan min-max. Pertama, saya akan mengcopy data df encode-nya. Jadi, buat variabel nama df copy sama dengan df encode.copy. Kemudian, sini juga saya akan mengimport min-max scalar. Kemudian, buat nama variabel scalar sama dengan min-max scalar. Kemudian, scalar.fit df copy. Kemudian, nama kolom annual income. Kemudian dia copy annual income sama dengan scalar.transform dia copy annual income. Kemudian untuk yang bagian age, yaitu scalar.fit df copy age, kemudian df copy age sama dengan scalar.transform df copy age. Kemudian untuk spending score juga sama. Kemudian ketika dijalankan, hasilnya seperti berikut. Ini hasilnya setelah dinormalisasikan. Kemudian tampilkan scatter plot sebelum clustering dengan kombinasi 4 atribut. Di sini saya menggunakan dua atribut seperti itu. Jadi pertama ada untuk kolom genre dan age. Jadi SNS scatter plot dengan X-nya genre dan Y-nya age. Kemudian datanya itu df copy dengan size 100 untuk size markernya 100, warnanya red dan alpha 0,5. Kemudian untuk subplot yang kedua itu untuk kolom genre dan annual income. Kemudian untuk subplot ketiga yaitu untuk kolom genre dan spending score. Maka hasilnya seperti berikut. Selanjutnya yaitu untuk kolom sama seperti sebelumnya, yaitu untuk kolom age dan annual income. Kemudian untuk subplot kedua adalah kolom age dan spending score. Dan terakhir adalah kolom annual income dan spending score. Maka hasilnya seperti berikut. Nomor 10. Clusterlah dataset dengan nilai K3, 4, dan 5. Kemudian dengan menggunakan atribut annual income dan spending score. Di sini pertama itu dari scalar.cluster mengimport k-means. Kemudian buat nama variable, sini ada KM3 itu untuk cluster 3, random state 200 ini agar ketika kita run itu tidak berubah-berubah. Kemudian Y predik sama dengan KM.fit predik, df copy, kemudian nama kolomnya itu annual income dan spending score. Kemudian kita bisa print. Hal ini juga berlaku untuk klaster yang keempat dan kelima. Kemudian seperti berikut. Untuk data 1, yang pertama itu
berada di klaster ke 0. Seperti itu. Kemudian selanjutnya itu menentukan pusat klasternya, itu df copy, kolom klaster sama dengan ya predik. Kemudian menampilkan dari klaster 3, ke-4, dan ke-5. Maka hasilnya seperti berikut. Kemudian tampilkan scatter plot setelah clustering dengan centroid masing-masing cluster. Jadi sini plt.figure x size 20,18. Kemudian sini saya menggunakan subplot. Jadi plt.subplot 2,3,1. SNS scatter plot df copy kolom manual income, kemudian df copy kolom spending score, U sama dengan df copy.cluster dengan palet warnanya set 1, size 100 dan alpha 0,7. SNS scatter plot km3.cluster center, semua baris yang ke 0, kemudian KM3.cluster center untuk yang ke 1. Color K, size 200, alpha 0,8 dengan label centroid. Kemudian untuk subplot kedua juga sama, cuman di sini menggunakan cluster K sama dengan 3, K sama dengan 4. Kemudian untuk subplot ketiga di sini saya menggunakan K sama dengan 5. Maka ketika dijalankan, hasilnya seperti berikut. Untuk centroid yang berwarna hitam ini. Untuk centroid yaitu K3, di sini K4, dan ini K5. Kemudian tentukan manakah K terbaik jika dilakukan analisis secara visual. Di sini saya menggunakan K5, karena sini centroidnya sudah jelas itu. Selanjutnya itu lakukan implementasi album method untuk mendeteksi K terbaik. Di sini saya membuat yang seperti ini. Di sini buat nama variabel list gitu, inersia sama dengan list, kemudian membuat perulangan. Untuk setiap K di range 1 sampai 9, model sama dengan K-min and cluster sama dengan K, model fit, df copy untuk kolom annual income dan spending score. Kemudian inersia dot append, dimasukkan semua model dot inersianya. Kemudian kita panggil inersianya. Kemudian di sini membuat nama variabel inersia df. Jadi pd.dataframe inersia sama dengan inersia dengan indeks E for E in range 1,9. Kemudian inersia df.plot kind line PLT untuk Y labelnya itu sum of square error, kemudian untuk X labelnya itu number of cluster, untuk judulnya itu album method. Ketika dijalankan seperti berikut. Di sini berhenti pada ke cluster nomor 5. Kesimpulannya. Kemudian lakukan PCA untuk fitur reduction dari seluruh fitur menjadi 2 fitur. Jadi dari scalar.decomposition mengimport PCA. Buat nama variabel PCA sama dengan PCA and komponen sama dengan 2. 2 di sini yaitu kan kita mau jadiin 2 fitur. Seperti itu. Kemudian fit PCA sama dengan PCA.fit transform df copy. PCA df sama dengan pd.dataframe data sama dengan fit PCA dengan kolom saya buat nama PCA1 dan PCA2. Kemudian ketika dijalankan maka hasilnya seperti berikut. Kemudian selanjutnya lakukanlah visualisasi 3D scatter plot setelah clustering. Pertama saya akan mengimport plotly.grab object as go. Kemudian plot sama dengan go.figure. Membuat perulangan. Jadi untuk setiap C di list dfcopy.cluster.unique plot.addTrace go scatter 3D.
X-nya ini untuk kolom annual income, sedangkan Y untuk kolom age, dan Z untuk kolom spending score. Kemudian untuk modenya itu markers dengan ukuran 8, kemudian marker line width-nya 1, dengan nama cluster diikuti cluster keberapa. Kemudian plot data update light width-nya itu 800 dengan height 800, kemudian auto size true, so legend true. Sin sama dengan dictionary dari X-axis dictionary title dengan nama annual income, dengan warna tulisannya itu hitam, kemudian Y-nya itu untuk umur yaitu juga sama, dan juga spending score. Kemudian untuk tulisannya sendiri, sini kan menggunakan family Gilroy dengan warna hitam dengan ukuran 12. Maka ketika dijalankan, hasilnya seperti berikut. Ini untuk spending score, untuk age dan annual income. Sedangkan warna biru, di sini untuk cluster 0, kemudian untuk hijau ini cluster 1, untuk merah itu cluster 4, ini cluster 3, dan ini cluster 2. Baik, itulah presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.